Di dalam kitab suci ada dua kata yang di dalam versi bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan dengan satu kata, yaitu kuasa. Padahal dua kata yang diterjemahkan kuasa itu dalam bahasa Yunani mempunyai dua makna yang berbeda. Kata yang pertama adalah exousia, yang lebih tepat untuk diterjemahkan menjadi authority atau otoritas atau wewenang. Sedangkan kata kedua adalah dunamis, yang lebih tepat diterjemahkan dengan kuasa dalam arti kekuatan, power. Otoritas dan kuasa, kekuatan ini adalah dua hal yang sesungguhnya berbeda. Orang yang punya kuasa atau kekuatan belum tentu diberikan wewenang atau otoritas. Exousia mempunyai makna yang lebih dalam dan lebih kuat. Exousia, otoritas itu seutuhnya dan sepenuhnya dalam hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak sembarangan memberikan wewenangnya kepada orang-orang. Sedangkan dunamis atau kekuatan, Tuhan sering berikan kepada orang-orang yang secara khusus untuk dapat memiliki kekuatan melakukan apa yang Tuhan ingin untuk mereka lakukan. Kata dunamis, dari kata itu pula lah yang muncul kata dynamite atau dinamit, yang berarti sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dan besar. Dan Tuhan bisa berikan ini, atau Tuhan bisa share, bagikan dunamisnya itu kepada setiap hamba-hambanya untuk melayani lebih lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, exousia dan dunamis ini adalah dua hal yang penting untuk kita pegang di dalam iman percaya kita. Otoritas, wewenang itu sepenuhnya di tangan Tuhan atas hidup kita. Tapi kuasa dan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menjalani kehidupan itu Tuhan bekalkan kepada setiap kita yang percaya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang hari ini akan membahas dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-8. Maka bertanyalah mereka atau murid-murid yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Tuhan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dialog terakhir ini adalah percakapan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan para murid mengenai pemulihan Israel, yaitu ketika mereka masih di dalam masa penjajahan oleh tentara Romawi, dan mereka masih tertindas di dalam masa yang sulit dalam hidup mereka, maka wajar sekali mereka sama seperti kita pula bertanya, kapan pemulihan itu terjadi? Kalau di dalam pertanyaan para murid kepada Yesus ini lebih tajam ditanyakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Berarti pertanyaan mereka ada unsur desakan, seolah meminta Tuhan untuk sesegera mungkin, masa ini mau nggak engkau pulihkan? Dan ini yang merupakan sebuah ungkapan juga dari kita pada masa ini, ketika masalah dalam hidup kita belum pulih-pulih. Kehidupan masih terus penuh dengan berbagai macam cengkeraman problematika yang begitu berat dan menghancurkan semangat iman banyak orang percaya. Sehingga kita seringkali juga bertanya, seolah-olah kok Tuhan itu tidak segera mungkin memulihkan kondisi saya. Lalu kita lanjut lagi dalam dialog ini, jawab Yesus justru mengejutkan. Yesus dengan tegas menegur pertanyaan itu, atau yang bertanya tentang hal apakah Tuhan mau memulihkan pada masa ini. Maka Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Yesus seolah menegaskan bahwa ini bukan wewenangmu untuk tahu masa dan waktu. Kata masa dan waktu ini adalah
Dua kata yang di dalam bahasa Yunani digunakan kata kronos dan kairos. Waktu secara urutan, jadi kapan, detil, tanggalnya, waktunya itu kapan. Dan kairos itu bicara soal momen atau kesempatan. Dan momen itu kapan, momentum itu kapan. Dan Tuhan mengatakan engkau tidak perlu tahu tentang kapannya. Ini merupakan satu jawaban Tuhan yang ingin menumbuhkan dan membangkitkan lagi iman percaya para murid pada waktu itu. Untuk tidak bertanya kapan dan bagaimana Tuhan memulihkan, karena memang itu bukan wewenang manusia. Yang menetapkannya itu adalah Bapa sendiri, kata Yesus di situ, menurut kuasanya, dan di sini digunakan kata exousia. Seolah Tuhan ingin mengatakan kepada para muridnya itu, otoritas sepenuhnya ada di tangan Bapa, di tangan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang dapat menentukan kapan waktunya dan dengan caranya untuk pemulihan atas bumi ini terjadi. Dan di sini ketika Tuhan Yesus menegur para murid, juga Tuhan mengingatkan setiap kita dari kata-katanya ini untuk benar-benar menyerahkan otoritas hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, tangan otoritasnya, tangan kewenangan utamanya. Dan kita tidak bisa ganggu gugat ketika Tuhan mengatakan waktumu hari ini habis. Atau dengan cara aku pakai caraku ini yang terbaik, bukan caramu yang engkau pandang baik. Dan lalu kemudian tapi tidak berhenti sampai di situ. Yesus tidak mengatakan lalu engkau tidak perlu tahu lalu udah diam saja. Tapi Tuhan melanjutkan dengan menegaskan bahwa tapi kamu akan menerima kuasa. Dan kata kuasa yang kedua yang muncul dalam ayat ini adalah sebuah ungkapan kuasa dalam arti kata dunamis tadi, yaitu sebuah kuasa kekuatan yang dahsyat, sebuah power, sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang akan diberikan kepada orang percaya. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksiku kemana-mana sampai ke ujung bumi. Kata ujung bumi di sini dikatakan sampai berakhirnya bumi ini. Sampai di ujung-ujung bumi itu digunakan kata eskatos yang berarti sampai bumi ini berakhir, atau sampai juga di ujung-ujung bumi ini yang tentu saja bumi ini bulat dan tidak ada ujungnya, tetapi ingin memberitahukan bahwa sampai bumi ini berakhir pun engkau akan diberikan kuasa penguatan oleh Roh Allah itu. Ini yang sebenarnya patut kita andalkan di dalam hidup kita, bukan menanyakan kepada Tuhan kapan dan cara Tuhan memulihkan hidup kita. Tetapi berserahlah kepada Tuhan karena Dia beri kepada kita kuasa penguatan Roh-Nya yang tiada bertara. Bukan cara Tuhan yang kita pertanyakan, tapi ketiada bertaraan penguasaan dan kekuatan Roh Allah yang memenuhi hidup kita. Supaya kita bisa tetap berpegang kepada Tuhan, kita bisa tenang dekat Tuhan, walaupun kepulihan itu belum tiba. Exousia dan dunamis adalah dua hal yang pada saat kita menjalani hidup iman kita, mari taruhkan exousia, otoritas sepenuhnya atas hidup kita itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan pegang kendali atas segalanya. Tuhan yang punya otoritas atas hidup kita, hidup keluarga kita, hidup penghidupan kita, sehari-hari kita. Dia pegang kendali, Dia berdaulat, exousia. Dia berotoritas sepenuh. Dan taruhkanlah hidupmu ke dalam tangannya, percayakanlah hidupmu kepadanya. Karena Dia yang dapat kita andalkan dan kuasanya sempurna, dunamis. Ada sebuah kekuatan yang Tuhan akan curahkan kepada orang yang sungguh-sungguh mau bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan dan tenang dekat Tuhan. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan. Mari di dalam berbagai macam pergumulan hidup kita, apapun itu, entah sakit, penyakit, pergumulan, masalah, keuangan, dan sebagainya, taruhkanlah itu kepada exousia Tuhan, otoritas Tuhan yang pegang kendali atas segalanya, dan berdoalah mohon kepada Tuhan supaya Dia membekali kita dengan dunamisnya, kekuatan Roh-Nya yang memampukan kita berjalan menelusuri pergumulan hidup yang berat. Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.